Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Wada Ambarita akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Tujuan sistem peradilan pidana untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menangani kasus-kasus yang ada sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana, dan mengusahakan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar asal Amerika Serikat dalam Criminal Justice Science. Ini diakibatkan adanya ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Pada akhir tahun 1960-an, Criminal Justice System menggantikan istilah Law Enforcement dan Police Studies. Terdapat 4 pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administrasi, manajemen, dan sosial. Yang pertama, inquisitor. Inquisitor memiliki ciri-ciri menganggap tersangka merupakan objek dari pemeriksaan. Terhadap pemeriksaan saksi, terdakwa, dan korban dilakukan secara terpisah. Persidangan bersifat tertutup, hakim hanya sebatas membaca berkas perkara, adanya pengakuan secara paksa, dan pembuktian dilakukan secara material saja. Yang kedua, acquisitor, adanya pembatasan penyidikan dan pemeriksaan. Proses pemeriksaan berlangsung terbuka sejak penyidikan dilakukan. Terdakwa dianggap sebagai subjek hukum, ia juga berhak untuk didampingi penasihat hukum dan berhak untuk mengikuti seluruh proses peradilan pidana yang ada. Yang pertama, kepolisian. Menerima laporan dan pengaduan dari publik apabila diduga telah terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan, menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke jaksa, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan, dan menjamin atau memastikan hak-hak para pihak terjamin di dalam proses peradilan pidana. Kedua, kejaksaan. Menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, membuat berkas penuntutan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Ketiga, pengadilan. Menegakkan hukum dan keadilan, dan memberikan putusan yang adil dan berlandaskan hukum. 4. Lembaga pemasyarakatan. Melaksanakan putusan pengadilan berupa pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Kelima, pengacara. Membela klien, menasihati klien, dan melindungi hak-hak klien dalam proses peradilan pidana. Pertama, crime control model. Berorientasi pada tindakan represif, menindas pelaku kriminal merupakan tujuan utama, berlaku asas praduga bersalah, berorientasi pada prinsip efisiensi, speed, and guilty. Kedua, due process model. Terdapat pembatasan kekuasaan pada proses peradilan pidana untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, berorientasi pada prinsip pencegahan, dan berlaku asas praduga tak bersalah. Integrated Criminal Justice System merupakan sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan antara negara, individu, masyarakat, dan korban kejahatan. Bentuk pendekatannya ada 4, administrasi, manajemen, normatif, dan sosial.